Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan alur cerita sebuah film yang berjudul Pharaohs. Sebuah mayat ditemukan di sebuah tanah lapang dekat danau. Patil yang melihat mayat tersebut melaporkannya kepada Jaides bahwa mayat tersebut adalah tubuh dari orang yang mereka telah habisi. Jaides marah karena anak buahnya tidak beres untuk mengerjakan perintahnya, hingga ia mengancam saksi yang menemukan mayat tersebut untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang penemuan mayat itu kepada siapapun. Setelah semua orang pergi dari tempat ditemukannya mayat tersebut, Jaides meminta dua anak buahnya untuk mengubur mayat itu jauh dari tempat keramaian sebelum mereka pergi ke sebuah alamat sesuai dengan instruksi dari inspektur mereka. Setelah mengubur mayat itu, mereka pergi ke alamat C35 Lumpur. Di sana mereka menemukan seorang laki-laki yang sedang ketakutan. Tak lama, sang pemilik rumah tersebut datang dan menyambut kedatangan Inspektur Jaides dan kedua anak buahnya. Pemilik rumah yang merupakan pria yang biasa menyediakan wanita-wanita penghibur untuk para pejabat dan klien lain yang memesannya. Jaides tersenyum dan ia mengatakan belum mendapatkan jatah untuk membuat usahanya lebih aman dan tidak terendus oleh pihak kepolisian lain. Pemilik rumah yang sudah hafal dengan sikap Jaides tersenyum dan memberikan sejumlah uang kepada Jaides dan mengatakan ia telah menyiapkan wanita muda yang baru saja ia dapatkan. Saat pagi hari, Jaides yang masih tertidur terkejut ketika teleponnya berbunyi, berasal dari inspekturnya yang menanyakan hasil kerjanya untuk mendatangi alamat yang telah ia berikan. Dengan penuh kebohongan, Jaides mengatakan ia tidak menemukan hal-hal berbau prostitusi di tempat itu. Dari seberang telepon, ia mengatakan kalau Jaides harus pergi ke desa Tirat untuk memeriksa kasus yang baru. Saat mereka tiba di sana, mereka sudah melihat beberapa warga telah berkumpul karena ditemukan sebuah tubuh yang telah hancur tergiling mesin penggiling padi yang ada di tempat itu. Mereka bahkan melihat mesin tersebut berbau anyir darah dan melihat genangan darah di hadapan mesin tersebut. Patil menemukan sebuah dompet yang sudah sedikit terkoyak dan Jaides mengatakan untuk tidak menuliskannya dalam laporan. Sampai di rumah, Jaides membersihkan bercak darah yang ada di dompet tersebut. Ia menemukan tanda pengenal dari korban tersebut yang bernama Matin Khan. Ia mengajak dua anak buahnya untuk mendatangi rumah Matin Khan untuk mencari beberapa petunjuk hingga mereka menemukan sekoper uang yang berada di bawah ranjang. Sir! Jaides juga menemukan buku harian Matin Khan. Setelah mengambil itu semua, Jaides menyelidiki beberapa rekaman CCTV kegiatan Matin Khan yang telah terekam. Hingga mereka melihat anak buah Perdana Menteri Madiatnes pernah berkunjung ke rumah Matin. Ide jahat pun muncul di otak Jaides untuk memanfaatkan penemuan mayat Matin Khan untuk mendapatkan keuntungan demi dirinya sendiri. Ia mendatangi kediaman Perdana Menteri yang ia yakini menteri ada hubungannya dengan kematian Matin Khan. Setelah ia mengecek rekaman CCTV dan berkas-berkas yang diterima oleh Matin Khan dari Perdana Menteri serta sejumlah uang yang ada di rumah Matin Khan.
Melihat kejahatannya telah diketahui oleh Jaides, sikap dia Madhyades pun melembut dan menerima kedatangan Jaides di tempat kerja pribadinya. Ajay adalah pemuda malas yang hanya memikirkan kesenangan pribadinya dan memanfaatkan Sana, wanita yang mencintainya dengan tulus, hingga ia mampu merayu Sana dan menidurinya. Teman-temannya yang mengetahui hal itu membuat rencana jahat untuk Sana. Saat Ajay tengah bersama dengan Sana, tiba-tiba 2 orang teman Ajay mengetuk pintu dan memaksa masuk. Ajay pura-pura mengikuti permainan mereka dan mengatakan kepada Sana kalau mereka meminta Sana melayani mereka berdua, atau mereka akan menyebarluaskan foto tidak senonoh Ajay dan juga Sana ke semua media, baik media sosial maupun media cetak. Mendengar hal itu, Sana mau tidak mau menuruti permintaan mereka dan melayani nafsu bejat mereka secara berulang kali dan secara bergantian. Ia dibodohi dan tidak mengetahui itu semua adalah rencana Ajay sendiri, seorang pria yang sangat ia cintai, yang sejatinya menjaga kesucian wanita yang mencintainya, bukan malah menghancurkannya. Sana berjalan menahan rasa sakitnya dan pergi meninggalkan rumah Ajay. Ia diantarkan Ajay sampai ke rumahnya. 1 bulan kemudian, sejak kejadian itu, Sana menghindari Ajay dan tidak mau menerima telepon Ajay sama sekali. Hingga hal itu membuat Ajay merasa kesal karena ia tidak dapat bersenang-senang. Tak lama Sana akhirnya menelpon dan mengatakan kalau ia akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan pemuda lain. Sedangkan Sana yang sudah jatuh cinta pada Ajay tidak mau menerima pertunangan tersebut. Maka ia sengaja menghindari pertemuan dengan Ajay karena ia sedang memikirkan bagaimana caranya menghindari pertunangan tersebut. Ajay kemudian memberikan ide untuk kawin lari dengannya dan ia akan menjemput Sana lusa hari. Ia akan melakukan kawin lari di Nagpur dan tinggal di sana. Sana pun setuju dengan ide Ajay karena ia yakin akan bahagia bersama dengan Ajay. Namun lagi-lagi, Ajay dan teman-temannya merencanakan hal yang buruk untuk Sana. Setelah mendapatkan senjatanya, Ajay menjemput Sana di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya. Dengan penuh kebahagiaan, Sana ikut bersama Ajay ke Nagpur. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Ajay menghentikan motornya yang mogok dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga muncullah ide jahat pada Ajay. Ia menodongkan senjatanya ke arah seorang supir taksi yang terpaksa berhenti karena jalan telah ditutup oleh Ajay. Sana! Ajay dan Sana kembali meneruskan perjalanan menggunakan taksi yang mereka curi. Namun, lagi-lagi Ajay menghentikan mobilnya dan membiarkan 2 orang temannya menumpang ke mobil tersebut. Melihat 2 orang yang telah melecehkannya, Sana ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun Ajay dan kedua temannya memukul Sana hingga ia pingsan. Lalu, membuang semua tas yang ada di bagasi taksi tersebut. Lagi-lagi Sana harus memuaskan nafsu liar mereka hingga ia harus menahan luka di tubuhnya yang banyak mengeluarkan darah. Sana terus menangis saat di kamar mandi. Sesaat setelah ia keluar dari kamar mandi, seseorang membunyikan bel kamar mereka. Tanpa curiga, salah satu teman Ajay membuka pintu tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, 1 buah peluru berhasil menembus kepala salah satu dari mereka hingga ia tewas. Dan 1 lagi teman Ajay pun menyusul rekan mereka. Teman-teman Ajay tewas oleh seorang yang dibawa oleh supir taksi yang taksinya Ajay ambil. Ajay langsung diminta menunjukkan keberadaan tas-tas yang ada di bagasi tersebut hingga ia terpaksa memberitahu supir taksi itu keberadaan tas tersebut. Sementara Sana yang lagi-lagi akan dilecehkan oleh rekan supir taksi tersebut mencoba melawan hingga ia berhasil menghabisinya dan Sana langsung berlari meninggalkan kamar tersebut. Supir taksi itu terus menelpon temannya yang berada di kamar hotel, namun ia tidak mendapatkan jawaban.
Maka supir taksi tersebut langsung kembali ke hotel dan menemukan temannya telah tewas dengan luka di sepanjang dadanya. Beberapa hari yang lalu, Matin Khan, seorang polisi, menerima suap untuk memberikan surat izin pembangunan di wilayah berpasir. அந்த இடம் மூழ்கி போய்டும் சார். நீங்க போர்வெல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துருங்க. Matin Khan pun menjalankan rencana pembangunan dan Bisamler yang melihat keberhasilan Matin Khan mengajaknya menemui Perdana Menteri karena proyek tersebut adalah milik Perdana Menteri Madhya Desh. என்னன்னா கிணறே தாகமா இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்திருக்கே. Dengan penuh semangat, Matin Khan menjalankan proyek tersebut bersama orang-orang yang ia percaya, hingga ia berhasil mendapatkan sertifikat tanah tersebut tentang pembebasan lahan. Melihat hasil kerja Matin Khan yang bagus, menteri sangat senang dan memanggil Matin Khan untuk memberikan hadiah sebagai buah keberhasilannya. Ia mendapatkan sejumlah uang yang telah dijanjikan dan menjamunya dengan minuman beralkohol. Namun tanpa Matin Khan sadari, semua kegiatannya terekam kamera yang terpasang di sebuah boneka. Kandipa. Lagi-lagi Menteri Madhya Desh memberikan proyek besar untuk Matin Khan. Ia mau Matin Khan mengubah tanah pertanian miliknya di Bak Tampur menjadi tanah komersil. Madhya Desh menjanjikan uang yang lebih banyak dari proyek sebelumnya. Mendapat peluang lebih besar lagi, Matin Khan meminta Madhya Desh untuk memberikan uang yang lebih banyak dari yang telah dijanjikan sebelumnya oleh menteri tersebut. Namun menteri merasa keberatan saat Matin Khan meminta uang lebih atas kerja kerasnya. Ia malah menunjukkan rekaman pembicaraan sebelumnya. Namun Matin Khan sama sekali tidak takut. Ia bahkan mengancam balik Madhya Desh untuk membuka semua aib dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Madhya Desh. கவனமா இருங்க சார், அதுதான் நல்லது. Bisamler menghubungi Matin Khan dan memintanya datang sekaligus meminta maaf kepada Matin Khan atas kesalahpahamannya beberapa hari lalu. Ia juga telah menghapus video rekaman dan meminta Matin Khan datang menemuinya malam ini. Matin Khan mendatangi Bisamler dan saat mereka berbicara, tiba-tiba beberapa anak buah Bisamler datang dan menikam leher Matin Khan, serta beberapa orang menusuk perut Matin Khan hingga ia tewas. Supir taksi yang biasa dipanggil cleaner merupakan supir taksi sekaligus pembunuh bayaran yang biasa melakukan tugasnya sambil mengantar penumpang-penumpangnya. Maki Java? Yes. உங்களுக்கு courier வந்திருக்கு. Kali ini Bisamler menghubunginya untuk membereskan tubuh Matin Khan yang ada di ruangan Bisamler. Setelah mendapatkan alamatnya, cleaner mendatangi alamat tersebut dan membawanya dengan memasukkan tubuh itu ke dalam sebuah koper. Kemudian ia memasukkannya ke dalam bagasi taksi miliknya. Namun, di tengah perjalanan ia malah kehilangan mobilnya karena Ajay mengambil mobil tersebut. Maka ia meminta bantuan Matan untuk datang menemuinya. Sementara ia sendiri mencari keberadaan taksinya mengikuti GPS yang terpasang di taksinya itu. Head towards east and take right towards Matan sampai ke hotel tersebut dengan kunci cadangan yang ia miliki. Kemudian mereka bisa membuka bagasi mobil tersebut dan terkejut ketika melihat koper dalam bagasi tersebut sudah tidak ada. Maka ia bersama Matan mendatangi kamar tempat Ajay berada. Sampai di sana mereka tidak mampu mengendalikan emosi mereka hingga menghabisi kedua teman Ajay dan berhasil mendapatkan tas yang mereka inginkan. Di sebuah tanah kosong yang terdapat mesin penggiling padi, ia memasukkan tubuh Matin Khan tersebut ke dalam mesin itu, lalu menggilingnya sampai hancur. Sementara sana, yang terus berlari menyelamatkan diri, berhasil ditemukan oleh keluarganya. Ia memeluk erat ibunya dan menangis haru, menangisi kebodohannya selama ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia menemui Bisamler. Tapi lagi-lagi Perdana Menteri berbuat curang. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi cleaner dan menyerangnya dari belakang. Tak lama kemudian, cleaner pingsan dan semua orang telah berkumpul untuk melihat kematian cleaner.
Jaides diminta untuk menghabisi Cleaner oleh Perdana Menteri tersebut. Sebagai bukti, ia akan menjadi kaki tangan yang setia kepadanya. Namun di sisi lain, seorang sniper telah disiapkan untuk menghabisi Jaides dan juga Cleaner. Saat Jaides menodongkan senjatanya ke arah Cleaner, sniper tersebut mulai menembak, namun sayang tembakan tersebut meleset. Dan melihat kesempatan itu, Cleaner mengambil senjata milik Jaides dan langsung menembak dirinya hingga ia tewas. Ia lalu menembak satu persatu anak buah menteri yang berada di sana, termasuk B. Samler. Dan di antara mereka terdapat Ajay yang sangat dendam kepada Cleaner. Namun dengan mudah, Cleaner menghabisi Ajay dan semuanya akhirnya bisa ia habisi. Termasuk Menteri Madhyades. Ia berhasil membunuhnya juga. Setelah semuanya telah tewas, Cleaner mengumpulkan mayat mereka di dalam satu lubang, kemudian ia menyiram bensin ke tubuh mereka, lalu membakarnya. Setelah mereka semua terbakar, Cleaner lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Feroz. Dari film ini kita bisa melihat bahwa kekejaman tidak akan pernah membawa kebaikan. Yang ada hanyalah saling membalas dendam dan semuanya akan berujung kepada kebinasaan. Selain itu, kita juga melihat bahwa ketidakhormatan Sana kepada orang tuanya membawanya kepada keterpurukan. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang dapat merugikan dan selalu berbuat baik di dalam kehidupan. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.